Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Bapa, kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Kau beri kami kasih karunia untuk kami boleh mengambil bagian yang terbaik dalam hidup ini, sebagaimana Maria telah mengambilnya, sehingga tidak ada kekuatan kuasa apapun yang akan sanggup mengambil dari kami. Firman-Mu lah yang menggembalakan kami, Firman-Mu yang mengajar kami, bahkan menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, sehingga setiap kehidupan kami diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui firman-Mu, Kau bawa kami semakin mengenal Tuhan. Bahkan oleh firman-Mu lah Engkau Tuhan menggembalakan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa, berkatilah para pemuji, pemusik Tuhan, karena mereka telah memberikan hidup mereka bagi-Mu. Bukan hanya oleh karena talenta mereka, tetapi mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan berkat kelimpahan kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Saat ini hamba juga berdoa buat Ibu Ani dan juga Bu Nelly yang sebentar malam hari ini akan menuju perjalanan ke Paris untuk pelayanan. Dan percaya perjalanan itu Kau sertai. Kau beri kesegaran pada tubuh, jiwa dan rohnya. Dan percaya Kau kirim hamba ini untuk menjadi berkat di tempat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua mantap berkata amin. Tepuk tangan yang meriah. Silakan dulu. Shalom. Gandengan tuh ya. Puji Tuhan, saya tadi baru bersama dengan Bu Ani dan Bu Nelly baru tiba naik kereta dari Brussel turun di Rotterdam, langsung dijemput Pak Bimbing dalam keadaan hujan segar yang membuat kita segar semuanya. Amin. Ya. Dan saya bersyukur untuk bisa menghadiri meeting tersebut karena bagus. Saya kira saya perlu informasikan kepada semua saudara bahwa meeting itu tidak ada maksud yang lain kecuali hanya munculnya beban dari hamba-hamba Tuhan Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia ini untuk memikirkan bagaimana pelayanan di Eropa. Ya. Jadi memiliki hati yang sama. Mereka datang dari Amerika, dari New York, dari Orlando, dari Seattle, dari LA, dari Australia, dari Singapura, dari beberapa tempat yang lain. Ya, mereka hadir dan termasuk tentu dari Indonesia. Ya, puji Tuhan. Satu hal yang sungguh akan membuat saya percaya kesehatian itu akan membawa satu dampak yang besar. Jadi untuk diketahui Bapak Ibu yang tinggal di Eropa, khususnya di Belanda, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memikirkan bagaimana supaya gereja Tuhan di Belanda di khususnya maju tak gentar. Haleluya. Amin. Supaya api kegerakan yang muncul dari gereja di Indonesia akan melanda kembali, membakar hutan-hutan yang ada di Eropa ini. Ayo kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Kalau sebelumnya kita terima Injil dari Eropa, maka ini sudah waktunya Eropa menerima Injil dari Indonesia. Amin. Ya, bayar utang itu maksud saya. Ya, tapi bagus sekali. Dan saya juga punya kerinduan sempat sharing bahwa saya ingin berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang dari Indonesia yang biasa melayani ke Eropa, khususnya Belanda,
untuk ada semacam pertemuan begitu. Ya, kita mau ambil kesepakatan untuk membaca petanya Belanda seperti ini, kondisinya gereja di Belanda seperti ini, keadaan bangsa ini seperti ini, sehingga kita punya kesehatian untuk membangun gereja di Belanda. Amin. Tidak simpang siur, istilahnya kalau menu masakan itu kita memberikan menu masakan yang sama gitu kira-kira. Amin. Ya. Jangan campur-campur nggak karuan sehingga nggak jelas mau arahnya kemana gitu. Itu muncul ketika beberapa hari yang lalu di rumah saya ditinggal Pak Pingwi, ditinggal Bu Tris, ditinggal Bu Ani, ditinggal Bu Nelly, sendirian saya. Saya manfaatkan untuk berdoa. Ya. Saya manfaatkan untuk berdoa, minta supaya Tuhan berkata-kata tentang apa sih sebenarnya Tuhan. Kok berapa kali kirim aku kemarin itu apa sebenarnya. Toh juga sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya ini bukan kekurangan kerjaan di Indonesia, saudara. Saya sudah pernah bilang bahwa 7 hari sepekan bagi saya kurang, 24 jam sehari bagi saya kurang. Karena begitu banyaknya hal yang harus saya kerjakan. Maka itu muncul, ada apa sih? Dan kemudian Tuhan taruh dalam hati ini. Mulai kamu doakan, mulai kamu sharingkan. Untuk bisa hamba Tuhan yang datang kemari itu adalah datang untuk membangun. Amin. Yang tidur dibangunkan, yang sudah bangun diajak jalan, yang sudah berjalan diajak lari. Amin. Ya lari untuk sesuatu yang ada di depan, bukan lari menghindari kenyataan gitu ya. Tapi melakukan sesuatu yang membangun gereja kembali supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya Eropa khususnya Belanda ditenggelamkan dalam kemuliaan Allah yang luar biasa. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Nah, hal ini memerlukan apa yang sesungguhnya Tuhan mau untuk supaya ada muncul dengan sendirinya dalam hati kita. Kita harus memahami apa itu perbedaan antara ketaatan pada saat Taurat, ketaatan pada saat kasih karunia. Itu beda jauh. Kata-katanya sama, taat, T-A-A-T, dibaca dari depan taat, dibaca dari belakang taat. Mau nggak mau memang harus taat. Tetapi nilai ketaatan antara perintah dengan kasih karunia itu jauh beda. Karena taat di dalam Taurat itu adalah taat karena takut akan kutukan, takut akan hukuman. Amin. Tapi taat oleh karena kasih karunia itu muncul dari dirinya sendiri. Itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Karena orang melakukan tugas karena takut, karena ya kalau nggak saya lakukan nggak dibayar saya nanti kan gitu kan. Kalau pegawai kan gitu, ya kan. Tapi kalau kita melakukan karena itu sebagai anugerah, ketaatan karena anugerah, ketaatan oleh karena kasih karunia, wow, luar biasa. Bukan cuma dompet yang dibuka, tingkap langit dibuka. Dicurahkan berkat luar biasa turun atas kita semua, dan berkat yang sudah terima akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau sharing tentang hal ini. Ya, mau sharing tentang hal ini. Penting sekali saudara, karena sering kali seperti contoh. Pak Sudi ini bisa pegang alat musik semua, saya bisa pegang. Pegang doang. Maksud saya, saya dengar katanya kamu bisa main keyboard ya? Hari Selasa nganggur. Iya nganggur sih. Kamu bisa tuh main keyboard? Ya bisa. Pelayanannya? Oh iya. Kamu kan pintar. Saya lihat kamu banyak piagam. Oh main ya? Main karena talenta. Nyanyi karena suaranya merdu. Iya. Bisa gebuk drum tadi itu juga. Karena mungkin ada sedikit marah juga. Kesempatan sampai gigi-giginya kita. Ya bunyi juga sama. Ya, juga yang bass gitar atau gitar tadi. Wah, gitu. Tapi semuanya sama-sama main, tapi beda ketika saudara mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Itu beda jauh beda.
Mungkin yang nyanyi suaranya fals. Pembukaan nadanya C, tahu-tahu pindah G7, pindah ini, wah semua kunci dipakai. Alias fals. Tapi di hadapan Tuhan kalau itu dari hatimu yang tulus, itu dupa yang harum. Berikan tepuk tangan, amin. Tepuk tangan yang lebih. Maka untuk memahami hal ini saya ajak saudara untuk membuka kitab Matius pasal yang ke-9. Tolong bisa ditayangkan di depan ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Ya. Matius 9 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama nih ayat ya. Puji Tuhan. Yang saya tunggu dengan sabar. Yang Matiusnya lagi pergi nih, lagi dipanggil, terlambat kena hujan. Ya, puji Tuhan. Saya juga di sini. 1, 2, 3. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi, kok saya sendiri yang baca ya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Katakan amin. Saudara, Matius nama aslinya Lewi. Pasti orang tuanya punya kerinduan nih kenapa dikatakan dikasih nama Lewi. Karena pada zaman itu yang namanya Lewi ini terhormat. Kenapa di antara suku Israel dialah orang suku Lewi yang boleh masuk ke dalam bait Allah. Pasti kerinduan orang tuanya rindu supaya anaknya itu menjadi orang saleh. Bukan Pak Saleh, tapi orang saleh. Ya. Sama ketika bapak itu kasih nama anak perempuan ya. Cantik, siapa gitu ya. Atau mungkin kalau laki itu ganteng tenang. Joko bagus tenang. Ya. Ya, karena begitu lahir lagi dikasih nama supaya melalui nama ya maka terjadi perubahan supaya anaknya akan menjadi seanak laki-laki Joko yang bagus dan tenang, bagus tenang, tidak bujuk gitu. Ya, jadi ada kerinduan seperti itu. Ya, tetapi kenyataannya apa? Si Lewi ini bukan menjadi orang yang salah, malah dia menjadi pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu, maaf kalau ada yang pemungut cukai di sini, anaknya dia cukai itu, maaf. Pada zaman itu, pemungut cukai di mata masyarakat tidak punya tempat, karena mereka adalah orang yang termasuk dalam kategori orang yang berdosa, orang pemeras, ya. Dan mereka seringkali meminta sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya. Bahkan mereka dianggap sebagai alatnya penjajah. Karena cukai itu adalah untuk Romawi. Jadi nggak dapat tempat. Orang berdosa, pemeras, mementingkan kepentingan pribadi. Nggak ada tempatnya. Ya, dia menjadi orang yang terpinggirkan di mata masyarakat. Mereka ini orang berdosa. Di mata masyarakat mereka ini nggak memiliki kehormatan sama sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, itu seorang yang bernama Matius, yang nama aslinya adalah Lewi. Sekarang saya pindah dulu ke Yesus. Yesus adalah lahir sebagai anak manusia dengan misi yang jelas.
Ya, misi yang jelas. Bahwa tadi diulang dalam pembacaan itu bahwa seorang tabib tidak dibutuhkan oleh orang yang sehat, tapi seorang tabib dibutuhkan oleh orang yang sakit. Aku, bahkan diulang dengan penjelasan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Konsisten terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Dan semua mata masyarakat pada saat itu menganggap Yesus ini datang dari surga dan memang dari sana sebagai orang kudus, pembuat mukjizat, ya, keluar masuk bait Allah mengajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mata seorang pemungut cukai orang berdosa, tidak mungkin dia akan mendapatkan tanggapan, respon, ya, respek, nggak akan dapat. Dia sendiri sudah kena stigma masyarakat. Ini pemungut cukai sudah dapat stigma dari masyarakat. Bahwa seorang pemungut cukai adalah seorang yang berdosa, tamak, serakah, mementingkan kepentingan sendiri, pemeras, jahat. Itu yang ada di mata masyarakat. Dan itu tertera, termeterai bagi dirinya yang bernama Matius ini. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, ya, tetapi kenyataannya ketika Yesus lewat di depan rumah cukai, bukan hanya disapa, "Hei Elia," wah kan, ngakui luar biasa tuh orang kudus. Orang kudus maksudnya orang kudus yang dari sorga, bukan orang kudus dekat Jepang sana, ya, dekat Pati sana, ya, bukan. Saudara maunya disopo sama pangeran apa? Sini sekarang apa? Pangeran? Raja. Sekarang raja itu gimana? Elia, how are you? Wah, gitu. Sopan dia ya. Padahal aku ini rakyat kecil. Kok bisa tahu ya? Amin. Saya ini orang berdosa. Matius bukan hanya ditegur sapa, tetapi kepada Matius si pemungut cukai orang berdosa itu, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Wow, luar biasa. Saudara aja nggak ya? Kalau di sini masih memang agak kurang ya. Kalau di Indonesia masih sangat berharga. Kalau namanya supir saya saja, yang ikut saya sudah 18 tahun. Ya, tahan bantingan mungkin. Ya, karena kalau di pelayanan bersama dengan saya pulang jam 2 pagi, dia harus datang jam setengah 6 pagi. Nyuci mobil dulu, setengah 7 udah berangkat ngantar istri. Itu setiap hari. Ya, tetapi bagi dia katanya, dia pernah ikut bus yang lain. "Pak, saya ini nyopir sama nyopirnya, Pak. Tapi di tempat ini saya dihargai. Kalau Bapak ngajak makan di mana Bapak makan, saya pun makan di meja yang sama." Saya merasa siapa saya ini. Satu saat saya tanya, "Pak Yanti, jujur ya, jujur. Wah, itu kerasan mereka. Mobil balik tak seneni apalagi. Namanya Doro Putri, saya bilang gitu, orang genah. Aduh, saya ini sudah, orang Jawa bilang kepotangan itu apa, merasa berhutang. Nggak pernahnya Pak. Kalau pulang seperti ini, kalau yang saya selalu ingat, yang saya pulang seperti ini sudah saya belikan 2 jaket yang kemarin ditukarkan Butris. Itu buat dia. Dia merasa dihargai. Ini luar biasa. Seorang Matius kemudian ketika dia ditanya, "Ikutlah aku," dia tidak berkata begini, "Sebentar, Sus." Yesus maksudnya. "Aku mau beresin dulu ini, aku mau pamit keluargaku dulu." Sudah bisa baca tuh perbandingannya di Lukas pasal 9. Salah satu muridnya juga pun berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus memberikan jawaban bahwa burung punya sarang, namanya singa punya liang, tetapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. "Kamu ikut aku."
Mohon izin guru, aku mau pamitan dulu sama keluarga. Hah? Pamitan? Jangankan pamitan, salah satu murid yang lain mengatakan apa? Bahwa aku izinkan aku untuk mengubur ayahku dulu. Tetapi kamu, biarkan yang mati urus yang mati. Kamu ikut aku. Saya sedang berbicara tentang komitmen. Kegagalan iman kita, di dalam iman itu ada elemen, di dalamnya itu ada elemen namanya komitmen. Kalau tidak, imanmu cuel. Sudah tahu cuel nggak? Kalau nggak tahu, tanya sama sebelahnya. Yang sama-sama nggak tahu. Nggak ada artinya saudara mengatakan aku punya iman, aku hidup oleh karena iman, tetapi imannya nggak pernah bekerja, doanya nggak pernah dijawab, keadaannya tidak pernah mengalami perubahan. Why? Wah, hebat, why? Sadar sendiri. Kalau di Belanda pakai ada why segala. Kenapa? Jangan-jangan saya ditahan nggak boleh pulang gara-gara. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kok imanku nggak bekerja? Kenapa kok aku tidak mengalami pertumbuhan? Mengapa pengenalanku akan Tuhan kok segitunya? Mulai 10 tahun yang lalu seperti itu. Mengapa? Malam hari ini Tuhan sedang berbicara tentang satu hal yang seringkali kita lupa. Ternyata kita di mata Tuhan tidak masuk hitungan. Karena saya dan saudara tidak memiliki komitmen. Masih tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang ditebus, yang mestinya dosa itu mati, dosa itu binasa, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, saudara saat ini masih duduk dalam bait Allah, saudara bisa dengar firman Tuhan, itu semuanya sebenarnya adalah anugerah Tuhan. Saudara dan saya mestinya terbuang. Nama saudara tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Saudara tidak berhak untuk menerima janji-janji Allah. Tetapi saat ini saudara masih berhak menerima janji Allah. Itu oleh karena anugerah daripada Tuhan. Tepuk tangan yang panjang kepada Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku sampai engkau angkat aku sedemikian rupa? Aku ini debu di tanganmu. Aku ini ulat. Untuk itulah Daud punya komitmen yang tinggi. Amin. Kalau kita mah orang Kristen seringkali ngukur-ngukur. Itu dosa. Luar biasa dosanya Pak Siang gitu. Tidak seperti dosa saya. Makanya firman Tuhan yang di bagian lain pernah mengatakan, jangan heran ya, nanti kalau justru yang masuk surga itu pelacur, pemungut cukai. Amin. Karena mereka jelas tahu dosanya itu menghadirkan maut, dosanya menghasilkan kebinasaan. Tetapi kenyataannya oleh karena anugerah Tuhan, dia tidak binasa. Saudara dan saya pun tidak binasa, melainkan justru memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sadari itu dan berikan dulu tepuk tangan yang lebih meriah. Si Matius ini menyadari, kok jangankan diajak, aku ditegur noleh gini aja sudah. Tidak bermaksud bermegah. Saya di Malang itu kalau ibadah nggak selesai doa berkat lari ke tempat lain. Habis dari tempat kedua belum doa berkat lari ke tempat lain lagi. Baru di bagian terakhir siang itu baru saya doa berkat, baru saya berdiri di pintu, baru kasih salam. Dan di antara mereka kemudian begini, tadi aku disalami sama Pak Gembala loh. Pak Gembala tadi itu nyalami sambil nanya-nanya bagaimana kabarnya. Ya karena memang ada waktu. Tapi ini masih Gembala, saya
sukanya nasi pecel, tempe. Ditegur sama seperti ini loh. Sumedangnya luar biasa. Iya toh. Tapi ini yang negur, yang ngajari Yesus. Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja. Yang daripadanya di bawah kolong langit tidak ada seorang pun beroleh keselamatan kecuali hanya dalam satu nama, namanya Yesus Kristus Tuhan. Ayo berikan kembali tepuk tangan. Sehingga mengapa di situ ketika Yesus berkata ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Spontan, responsif. Ini komitmen. Jangan terlalu bicara mulu-mulu dah. Yang namanya iman. Iman lagi belanja. Kalau ini bicara komitmen ini. Komitmen saudara terhadap Tuhan seperti apa? Gak mungkin saudara punya komitmen yang bagus kalau gak merasa berhutang. Kalau saudara merasa lebih baik, maafin tadi belum selesai. Kalau saya merasa lebih baik dari Pak Sianggi, maka saya tidak akan pernah memiliki komitmen yang baik di hadapan Tuhan. Pak Sianggi justru yang lebih berdosa, seperti Rasul Paulus pernah berkata, di antara para rasul, akulah yang paling jahat, akulah yang paling berdosa. Justru karena itu, aku beroleh kelimpahan kasih karunia daripada Tuhan. Ayo yang percaya mengerti dengan Tuhan. Kejujuran mengakui dosanya, kejujuran mengakui ketidakmampuannya, kejujuran mengakui keberadaannya yang mestinya nggak mungkin tetapi menjadi mungkin, yang terbuang menjadi diperhitungkan. Itu yang akan melahirkan komitmen. Tapi kalau merasa, apalagi ditambah dengan ngejar-ngejar pujian, ngejar-ngejar hormat. Saya sudah gebuk drum kayak gitu. Pak Baby lu nyopo aja datang. Yang ditelepon ya aku. Mana aku? Ya soalnya sulap itu luar biasa. Saya tuh tidak pernah disogok. Kalau sudah ada keinginan sesuatu yang dikejar untuk dihargai, untuk dihormati, saudara diragukan komitmennya. Amin. Ini penting loh akhir zaman, rontoknya iman orang Kristen karena apa? Hancurnya atau hilangnya komitmen. Ya, yang namanya di Indonesia kan yang namanya korupsi. Oh, pada waktu dilantik menjadi seorang pejabat. Kalau yang Kristen begini, ya. Yang Islam tumpang tangan di atas Al-Quran. Wah, ganteng pakai kopiah. Yang menikah di depan altar juga baik. Seperti disinggung sama Bu Ani, ya baik dalam keadaan suka dan duka. Wah, dalam keadaan kaya, ya. Dan kalau ingat, kalau nggak ingat, sorry. Sekali lagi saya sedang bicara tentang bagaimana kita bisa memiliki komitmen. Saya nanti akan lebih berbicara untuk bisa memelihara bagaimana komitmen terpelihara dengan bagus. Saudara yang dikasih Tuhan, yang namanya Matius luar biasa langsung. Mengapa ya dia direct? Mengapa dia spontan? Karena dia sadar, aku ini tidak layak. Ini kesempatan, aku dipanggil. Sama dengan pada saat perjanjian lama, hanya diberi kode apa? Jubah dilepaskan. Mestinya jubah dipakai, tapi ini dilemparkan kepada Elisa melemparkannya kepada Elisa. Wow! Ngapa dia nanya? Sampai dia ambil keputusan yang namanya bajaknya, kayu bajaknya dipotong-potong untuk kayu bakar. Karena sapinya disembelih. Amin. Dia ikut. Saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, jangankan hubungan kita dengan manusia, saudara pasti bisa mendapat gambaran lebih mudah ketika saudara merasa sungguh-sungguh berhutang dengan seseorang. Ya.
dalam keadaan kolaps, dalam keadaan yang tidak berdaya, tetapi kemudian datang seseorang yang menolong saudara. Oh, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah lupa terhadap orang itu. Amin. Pasti saudara akan merespon, pasti saudara akan memiliki sikap yang spontan, menyambut apa yang dikehendaki oleh orang itu. Lagi ini Tuhan nih. Nah, coba nggak bisa. Mau bicara sama Tuhan atau mau bicara sama suami? Biarkan yang mati urus yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh ini hal yang sangat kritis hari-hari ini. Omong kosong orang terlalu mudah, orang seperti menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Luar biasa. Saya begitu tinggalkan semuanya, ayo pergi. Aduh sebentar ya, sebentar. Ditawar, ditunda. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, ini yang coba perlu kita renungkan malam hari ini. Yesus sendiri itu seorang yang memberi contoh, menjadi seorang teladan soal komitmen. Dia ditolak di keluarganya, tidak masalah. Dia tetap komit terhadap tugasnya. Dan dia tahu persis yang namanya digantung di atas kayu salib itu sebuah penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Komit, ya. Katakan ya di atas ya. Kalau ya. Gimana? Sanggup gak? Ya. Beres Pak Bibi. Siap. Tapi ternyata gak dilakoni. Makanya Tuhan pernah memberi pengajaran. Ada seorang yang punya 2 orang anak, yang sulung sama yang bungsu. Yang sulung dikatakan, ya Pak, sebentar lagi Pak, tolong ya beresin. Ya Pak, beres Pak, tenang aja Pak. Tapi gak berangkat. Sementara itu, sudah repot saya, ganggu aja gini. Tapi akhirnya dia menyesal dan dia berangkat. Dan Tuhan tanya pada muridnya, kepada siapa dia berkenan? Kepada yang menyesali. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, ini yang coba perlu kita bangun kembali komitmennya. Yang akan sungguh menyempurnakan kualitas iman saudara. Ya. Yang tidak akan pernah membuat saudara akan menjadi susah payah di dalam saudara akan menantikan jawaban doa saudara. Karena Efesus pasal 3 ayat 20 tolong ditayangkan, itu akan secara otomatis akan bekerja sendiri di dalam diri saudara, yaitu kuasa itu. Bahkan saudara akan menerima lebih dari apa yang sudah doakan, lebih dari apa yang sudah pikirkan. Karena iman saudara sempurna, karena dikatakan iman itu tidak perlu besar, tetapi yang penting sempurna, utuh, hidup, penih yang hidup. Sebiji sesawi cukup. Di sana dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bukan di luar kita. Amin. Itu oleh karena apa? Komitmennya. Wow. Tadi katakan coba kamu pergi dan pelajari tentang perkataanku ini. Ya, bahwa yang penting itu adalah belas kasihan, bukan korban. Kalau Hosea pasal 6 ayat 6 mengatakan apa? Lebih baik kasih setia daripada korban sembelihan. Komitmen itu lebih penting daripada korban. Wow. Di mata Tuhan itu tahu persis bagaimana mengukurnya. Kita seringkali mengatakan ya, ukuran kita udah rajin ibadahnya, ya. Kita juga sudah rajin memberi persembahan. Tapi ternyata di mata Tuhan masih begini. Komitmennya. Ya, jempol terbalik.
yang dikasih Tuhan, saya pada saat jadi businessman, saya punya staff, ya, antara lain insinyur, ya, akuntan, dokter Andes, wah, ya titel-titel. Tapi waktu itu saya bisa mengerti apa itu artinya komitmen. Ada seorang yang tidak selesai sekolahnya, tapi komitmennya luar biasa. Saya telepon malam karena ada di proyek, ada masalah dan sebagainya. Malam ini kamu bisa berangkat. Siap bos, laksanakan. Berangkat ya. Naik bis, naik ganti-ganti. Padahal yang saya maksud itu bukan pergi ke 100-200 km. Harus nyebrang dari Surabaya, harus ke Jakarta, nyebrang pakai langsung ke Lampung, itu pun di tengah hutan. Ya. Saya pernah bisa mengukur bagaimana saya bisa menghargai dia. Daripada yang insinyur, yang akuntan dan sebagainya. Oke, nah ya Pak, besok Pak saya pikir Pak, saya mau begini dulu, saya mau tata kembali dan sebagainya. Nanti kalau istri saya sudah baik, nanti anak saya kalau sudah nggak panas lagi, Pak saya Firman Tuhan ngajar kalau kita lihat dimaksud komitmen itu, kalau sudah baca dalam surat Timotius, itu seorang prajurit. Supaya dia berkenan di hadapan komandannya, dia tidak peduli tentang kehidupannya. Yang ada cuma siap bos, siap dan laksanakan. Balik kanan, gerak. Tapi jalan, bukan langsung balik kanan, duduk. Tengok, didiskusikan terus, diperdebatkan dan sebagainya. Ya, orang Jerman mengatakan bocai. Ya. Saudara, ini coba saudara perhatikan bagaimana doa yang dijawab, bagaimana hidup yang berkenan, bagaimana saudara bisa menikmati kasih karunia, bagaimana anugerah itu menjadi nyata dalam hidupmu. Coba malam ini renungkan sungguh-sungguh, adakah saudara benar-benar telah memiliki komitmen sebagai seorang murid Yesus, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Amin. Ikutlah. Ya, karena Yesus sendiri seorang yang komitmennya tinggi, nggak peduli. Dia bahkan dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, bisa dikatakan yang walaupun dia memiliki kesetaraan dengan Allah, ya coba saya dibantu dulu cepat dari sana baik. Ya, Filipi 2 ayat 5, ya dia tetap bahkan dia mengosongkan diri demi komitmennya. Hendaklah kamu, yang mulai 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Stop, jangan teruskan dulu, saya jelaskan di sini. Kenapa kita nggak bisa memiliki komitmen? Karena kita ini seringkali jaim. Karena kita seringkali menjaga image, maksudnya. Udah lupa sama Indonesia ya. Jaga image. Kalau jamu apa? Kalau jamu. Nah, jaga mulut. Bukan jamu itu ya. Kenapa kita? Aduh, saya biasanya kalau terbang naik Garuda. Bukan Garuda, saya biasa kalau terbang naik Garuda. Ini saya diberikan tiket naik Citylink atau mungkin naik apalah. Nggak mau saya nggak dihargai. Dia nggak, bos nggak tahu siapa saya. Ini aja dia nggak tahu siapa saya. Apalagi orang lain. Ya, ini coba. Walaupun dia punya rupa Allah, amin. Coba dibaca ulang misal. Yang walaupun dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus, melainkan dia telah mengosongkan dirinya kenosis and nothing. Ya, mengapa banyak pemimpin tidak mau melayani? Mengapa pemimpin tidak mau belusuan? Jokowi itu tiru gayanya Yesus. Belusuan bilangnya. Ya, dia sedang kerja proyek kemana-mana, dia haus langsung aja beli es gelonjong itu minum.
Nggak peduli. Kalau yang pejabat-pejabat zaman sebelumnya kan, wah, ada rumah singgah, ya diperiksa dulu, macam-macam. Bahkan mungkin nggak mau tuh minum-minum kayak gitu. Ya ini contoh Yesus, nggak dipertahankan. Bahkan dia sendiri mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, ya kan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Komitmen, dia ditugaskan untuk mati, dia datang untuk mati. Sampai apapun yang terjadi, itu harus terjadi. Sebab kematiannya menyelamatkan saudara dan saya. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita Yesus. Saudara, ini kelihatannya sepele. Kita seringkali ngejar iman. Apa itu iman? Iman itu keyakinan. Apa itu yakin? Teguh. Nah teguh apa? Percaya. Nah percaya apa? Yakin. Nah yakin apa? Teguh. Muter. Nggak ketemu akhirnya. Seringkali kita kalah atau tidak memahami dalam bagian atau elemen yang penting dalam iman itu, yaitu komitmen kita. Ya, kalau kita sudah janji, sanggup, hujan nggak peduli. Amin. Kalau kita memang aduh, saya teringat ketika saya sudah mulai menyatakan cinta saya kepada calon istri pada waktu itu. Setelah itu saya telepon, lagi ngapain? Padahal saya sedang melakukan sesuatu. Ngapain? Ya tunggu teleponnya. Bisa kata nggak? Bisa. Tapi hujan, enggak apa-apa. Ya. Kalau memang ada komitmen itu sudah nggak akan pernah mau terhalangi oleh sesuatu apapun. Amin. Ini yang sedang saya bicarakan adalah komitmen saudara terhadap Yesus. Yang itu nanti akan sangat bermanfaat, akan saudara bisa pakai, saudara praktekkan untuk ibadahmu, komitmen terhadap gerejamu, terhadap tugasmu, terhadap pelayananmu. Itu akan terjadi. Sebab apa? Saudara komit soal musik, tapi tidak bisa tidak komit pada Tuhan. Ada perintah dari Tuhan diabaikan. Nah, kenapa kamu hadir? Yaitu talenta saya. Ya, itu kan kegemaran saya main musik. Wah, kalau cuma sebatas itu bukan komitmen. Tapi apapun yang terjadi, amin. Itu komitmen. Jadi kalaupun ada ini, kalau ada ini. Saya sudah mengatakan sanggup berangkat Pak Sri, berangkat. Oke, berangkat. Ya. Padahal dengan kaki yang luka begini, saudara. Yang sehari sebelumnya saya dioperasi begitu. Dan waduh, sakit yang luar biasa. Saya datang ke bandara dengan tertatih begini. Lalu pegawai Garuda itu lihat saya, kenapa Bapak? Ya, ada sakit ini saya Pak. Sudah Bapak, jangan jalan Pak. Saya jalan. Mau diambilkan itu kursi roda. Waduh, baru pertama kali itu sudah. Kursi roda. Waduh, yang sedih banget ketemu teman. Dan saya bilang, aduh, gimana ya? Di depan pintu, mau take off di depan pintu, nomor 2 itu, saya duduk. Saya mau, nggak boleh. Jangan Pak, sudah di situ aja Pak. Saya sudah mengisi formulir dan sebagainya, saya harus teken dan sebagainya. Saya duduk, mau tidak boleh. Ternyata begitu lewat ini. Kok seperti pernah tahu. Selfie ternyata. Noleh ke kanan, Pak Maksli. Kaget dia. Maksli kenapa kok ada di kursi roda? Katanya. Ya kemarin saya baru dioperasi kaki saya, tapi sudah terlanjur sanggup datang ke pertemuan di Brussels, saya harus hadir. Wah, lalu telepon kemana-mana nggak karuan itu sampai mungkin ribut Pak Bimbi apa mau disuruh cari apa, kursi roda dan sebagainya. Ini hanya karena komit. Sekalipun jalannya nggak masalah dah. Yang penting saya harus hadir. Katakan amin. Ya, berikutnya kita baca
Matius pasal 9. Matius 9 ayat 18. Ya, komitmen kita itu akan menghasilkan sesuatu dan akan mendapat harga dari Tuhan. Ya. Matius 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Ya. Beliau harus ke terminal, harus ke Paris. Ya. Tadi makanya saya doakan lebih dulu. Sementara Yesus ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mari ikutlah aku. Itu gaya Yesus. Nggak pernah pakai didorong-dorong. Ayo ikut, nanti saya belikan ini, saya belikan itu. Ayo ikut, nanti ayo ditarik-tarik, didorong-dorong, tak gendong. Orang Kristen sekarang kalau nggak dijemput nggak datang ibadah. Maaf ya, dijemput maaf ya. Sorry ya. Ya Pak, ini kan Belanda Pak, jauh Pak. Saya ngomong begini bukan hanya di Belanda, di Indonesia juga begitu. Ya kalau nggak dijemput nggak datang. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, coba kita baca dulu kan baik-baik. Kalau kita punya komitmen dan mari ikut aku, langsung ikut. Nggak pakai didorong, nggak pakai apa dan sebagainya. Ya, tidak. Bahkan Petrus pernah bertanya, apa upahku kalau aku mengikut engkau? Ini saya masih banyak yang tanya orang Kristen hari zaman ini. Padahal yang diberikan oleh Tuhan itu lebih dari apa yang kita butuhkan. Kita seringkali minta mobil, minta rumah baru dan sebagainya. Padahal Tuhan itu memberikan kepada kita apa? Hidup kekal. Hidup kekal saja sudah diberikan. Mestinya yang lain pasti akan Tuhan berikan. Amin. Kita harus mengukurnya itu. Jadi supaya kita mengerti apa itu artinya komitmen dan bagaimana kita harus membuktikan komitmen kita. Dan kalau Bapak Ibu punya komitmen, maka Bapak Ibu akan diangkat oleh Tuhan. Yang semula cuma penjala manusia, penjala ikan, menjadi sekarang penjala manusia. Amin. Saudara pasti pernah membaca namanya Nehemia ya? Apa kerjanya Nehemia? Juru minuman raja. Cuma juru minuman. Ya mungkin di rumah saudara ada itu pembantu ya, atau di rumah ada, di rumah saya ada Iya, ada Sum, ada Ni, ya, jadi ada Yuya, ada Yusuf. Itu juru minuman. Tapi coba bandingkan, mereka katakanlah tetap juru minuman, tapi bukan juru minuman biasa, tapi juru minuman presiden. Wow, lain dong. Orang yang punya komitmen, Tuhan akan mengangkat saudara pada tataran, pada level yang lebih tinggi. Katakan amin dan berikan kebenaran. Saya tadi sudah katakan, ambil contoh saja pegawai saya macam-macam, begitu banyak. Tapi kenapa ketika saya harus pergi ke Makkah, kalau saya pergi agak lama dan sebagainya, saya percayakan perusahaan saya bukan kepada yang dokterandes, bukan kepada yang insinyur, tapi hanya kepada dia yang lulusan SMA saja. Tapi kenapa? Karena dia tahu persis hati saya, dan dia adalah seorang yang memiliki komitmen yang tinggi. Datang paling awal, pulang paling akhir. Dan selalu kalau saya datang, mejanya masih bersih. Segala sesuatu masih beres. Bahkan seringkali mengerjakan pekerjaan lebih selesai lebih dahulu. Dan kemudian, Pak, apa yang Bapak perintahkan kemarin sudah beres, Pak. Nggak ada kerjaan yang lain, Pak. Ih, hebat. Kalau yang lain, kerjaan sehari kerjakan 3 hari. Belum Pak, belum. Ini susah Pak, hitungannya Pak. Wah, padahal sebenarnya sehari selesai. Tapi dia loro-loro komitmennya. Amin. Kita di hadapan Tuhan juga harus membuktikan bahwa kita punya komitmen. Kalau memang jamnya doa, ya doa. Jamnya saudara baca firman, baca firman. Amin. Dan saya ingin katakan, jangan saudara pernah memperbandingkan antara yang
kelihatan dengan yang tidak kelihatan itu. Kalau sungguh-sungguh kita ingin memiliki komitmen yang dimaksudkan Tuhan. Karena sekali lagi kalau saudara bisa membuktikan bahwa saudara merespon dengan cepat, saudara melakukan tanpa menunda, tanpa berdebat, tanpa mendiskusikan, tetapi kemudian saudara langsung melakukannya, saudara akan diangkat pada level yang lebih tinggi. Amin. Saudara mengetahui loh, Petrus itu salah satu rasul yang paling tidak terpelajar. Tapi di antara 12 murid yang ada adalah Simon Petrus yang paling disukai oleh Tuhan Yesus. Karena komitmen. Dia pernah gagal, memang teruji 3 kali dia menyatakan Yesus. Tapi dalam ukuran rata-ratanya, dia di antara murid yang paling tinggi komitmen. Paling responsif. Nggak ngerti nanya. Ada orang ditanya, kalau saya dijelaskan, seperti kalau saya ngajar di gereja, ya sudah jelas, dapatkan sesuatu malam hari ini. Ada yang bertanya, langsung seperti di komando, mengheningkan cipta bola. Padahal bola nggak ngerti. Sok ngerti lah. Jadi coba kita bangun hal yang sederhana ini. Jangan ngomong iman dulu dah. Saya berani memberi jaminan kalau komitmen saudara diperbarui dengan bagus, saudara janji dengan Tuhan, jam doa saudara dan sebagainya, jam baca firman saudara dan janji saudara. Di gereja kami, saya ajar jemaat untuk saya sebarkan kartu doa. Kartu doa. Ayo kita komit dengan Tuhan. Minimal saudara doakan 10 orang. Bisa yang sedang mengalami masalah, bisa yang memang belum bertobat. Silakan. Itu tiap hari komen, doakan terus, doakan. Ternyata ada yang kemudian laporan, Pak, ini saya bawa jauh baru, Pak. 2 bulan saya doakan, Pak. Ternyata akhirnya bertobat juga. Puji Tuhan. Ada juga yang tidak hanya sekedar 1 kartu, karena 1 kartu 10 nama. Ada yang sudah 2 kartu, ada yang 3 kartu. Setiap pagi doakan. Saya katakan dalam soal komitmen doa untuk mendoakan orang lain, saudara tidak perlu terlalu detail. Sudah tahu, Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh orang itu. Amin. Kadang-kadang doanya kita ini, aduh, kayak deklamasi. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Selidikilah hatiku Tuhan. Aku belalah dadaku. Di situ ada kumismu. Saya kalau doa, saya terus terang saja. Saya ambil komitmen dengan Tuhan untuk mendoakan orang. Sebagai seorang gembala, saya nggak ada jatah lagi. Karena apa? Untuk saya dan keluarga saya cukup mengucap syukur toh. Nggak pernah minta, saya Tuhan tahu. Nggak pernah minta. Tapi Tuhan sediakan lebih dari apa yang saya butuhkan. Saya cuma doa, aku sini. Benar loh. Saya punya jam doa bukan hanya doa jemaat. Saya juga doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di luar, jemaat-jemaat yang dekat dengan saya, yang di Amerika, Kanada. Sampai hari ini saya terus doakan. Hanya sebut saja namanya. Di hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Ya, dan komitmen ini saudara yang dikasih Tuhan, saya mendapatkan banyak telepon dari beberapa orang yang sudah pindah. Ya, ada yang sudah di Papua, ada yang sudah pindah ke luar dan sebagainya. Bahkan ada beberapa jemaat yang juga pindah ke Belanda ini. Saya tetap doakan mereka. Dan nyebut aja namanya. Kalau nggak ngerti kadang-kadang Tuhan itu loh Bu Hana yang keriting dulu. Kan Hana banyak kan. Nama Alkitab itu kan Hana Deborah yang mana kan gitu kan. Yang spesifik apa? Kalau Hana keriting, sebutnya keriting. Itu Tuhan yang Julia yang apa kadang-kadang yang mana ya? Yang mana? Apa yang paling menonjol pada di hadapan saya itu apa? Gitu. Ya kalau umpamanya, ya Julia itu yang mana? Itu ngomong sendiri itu yang Tofil Praten.
Benar saudara. Dan ternyata komitmen saudara itu dihargai Tuhan. Amin. Kalau saudara mengaku bertobat dan saudara memang membuktikan hidup dalam pertobatan, itu berarti saudara hidup dalam komitmen pengakuan saudara di depan Tuhan. Tuhan menghargai saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tuhan angkat saudara pada level yang lebih tinggi. Yang semula cuma penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Ada pada tataran, pada level yang lebih tinggi. Saudara, suatu dalam pelajaran saya melayani Tuhan, waktu 3 tahun pertama saya menjadi penginjil keliling desa-desa. Hampir tiap minggu keliling itu ada 6-5 mobil. Dan Tuhan percayakan itu, ya sudah, itu yang saya lakukan. Terus saya lakukan dengan setia. Komit Tuhan suruh untuk itu, ya itu yang saya lakukan terus. Suatu saat, waktu saya melayani di Full Gospel Businessman Fellowship International di satu restoran, kemudian saya naik tangga begini, dan kemudian ada 4 orang yang sedang bicara di situ dan sedang mengeluarkan dompet. Dan saya langsung mendekat gitu. Ya, sebenarnya dia itu agak sedikit mau ya semacam kayak melecehkan gitu ya. Tapi saya tidak menerimanya seperti itu. Lalu dia keluarkan uang $1. $1 diberikan pada saya. Oh, ini untuk kasus ini. Tuh 2-3 teman yang lain itu marah. Kamu ngawur ya. Karena saya waktu itu mau khotbah gitu. Tapi saya tahu dia itu sebenarnya guyon. Tapi guyon ada sedikit, ada ya semacam melecehkan begitu ya. Tapi saya bilang, puji Tuhan, ini peneguhan bagi saya bahwa saya akan mengabarkan Injil di Amerika. Amin. Ini terjadi. Siapa yang punya komitmen? Kau percaya, setia pada perkara kecil, engkau akan dipercaya pada perkara yang besar. Berikan tepuk tangan. Komitmen itu suatu sikap laku yang tidak angin-anginan. Ngerti enggak? Komit, apapun yang ada. Seperti saudara diuji dengan hujan ini. Iya, saya ditanya, karena keretanya itu bukan terlambat, keliru. Pak Baby memberi informasi pada kami, berangkat dari Brussels 14.47. Ya, ditulis tangan di situ. Tetapi ternyata begitu stasiun di Brussels Central, ternyata 15.47. Dan ternyata kemudian kami telepon, wah Pak itu mepet sekali. Bagaimana begini nanti, kalau apa ya dan sebagainya. Lihat pelayanan Pak Suki nanti gimana dan sebagainya. Pak, saya sudah lihat. Sekalipun tidak sempat mampir ke rumah, sampai pun tidak mandi, bener tidak mandi, kenapa tadi saya ngilang? Karena cuci muka saya. Ada orang yang karena mungkin jahitnya, waduh sekarang belum pakai parfum. Tapi saya berani jamin meskipun saya tidak pakai parfum, ya lumayan lah. Jadi komitmen itu bukan sikap angin-anginan. Pada saat suka rela, nggak suka nggak rela. Apapun yang terjadi. Buktikan dalam kasus-kasus kecil saja, praktekkan mulai yang terkecil. Ambil komitmen untuk mendoakan gembala. Ambil komitmen mendoakan katakan Sion. Ambil komitmen mendoakan kota ini. Sepertinya nggak ada hubungan, saudara. Padahal itu Yeremia 29 ayat 7 dengan jelas perintahnya. Bangsa saat itu bangsa Israel itu dibuang dari negeri perjanjian, tapi perang tidak dicabut oleh Tuhan. Firman-Nya berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan bagi kota di mana aku membuang kamu, dan berdoalah kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Boleh dong tepuk tangan. Haleluya. Saya tidak mendoakan orang lain. Boleh 99% dari waktu saya doakan orang lain. Tuhan memberkati saya luar biasa. Dan saya tidak pernah mikir yang namanya berkat. Ya pokoknya ditugaskan kemana saja berangkat aja lah. Ya, ternyata Tuhan itu benar-benar gak pernah terlambat.
Ya, saat saya berangkat seperti ini kemarin, hari Senin saya berangkat, karena Seninnya berangkatnya sore ya, hari Senin pagi waktu itu, karena saya di luar kota, saya ditelepon sama travelnya, Pak, saya kirim tiketnya, nggak usah keburu, saya berangkatnya kan sore, antar aja paginya, beres. Oh iya benar, pagi-pagi diantar, jam 9 diantar. Saya keluar sebentar, bukan sebentar, untuk mau cek apa dana saya untuk bayar. Ternyata pada hari itu juga, tahu-tahu, loh rekening saya kok bisa nambah, siapa sih nambah? Ya pastilah. Amin. Aduh, hidup tanpa kekhawatiran itu nikmat. Dan itu semua hasil daripada sebuah komitmen. Saya ingin mengajak saudara berkata amin. Dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita belajar yang lain. Bagaimana ukuran komitmen. Ya, Matius 8 ayat 18. Ya, ayat 18 sampai 22. Ya. Jadi Matius 8 ayat 18 sampai 22. Kita akan belajar tentang apa itu artinya komitmen. Tadi sudah sesinggung memang di depan ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu melihat mereka bertolak, menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata, serigala tadi sudah singgung ya, mempunyai liang dan burung, mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kita belajar tentang apa arti komitmen. Apa memang benar orang mati bisa mengubur orang mati? Tidak kan? Kan enggak kan? Tapi kita sedang diajar apa yang disebut dengan komitmen. Mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan pernah berkata begini, kalau kamu sampai-sampai memakai terjemahannya itu memakai kata, kalau kamu tidak membenci ayah ibumu, kamu tidak layak mengikut aku. Itu bukan berarti pengajaran Yesus supaya kita membenci ayah ibu kita. Maksudnya jangan diperbandingkan antara aku dengan ayahmu, antara aku dengan ibumu. Jangan dibandingkan. Karena apa? Yesus itu di atas segala-galanya. Katakan amin. Dan berikan kembali tepuk tangan buat Yesus Kristus. Jadi contoh seperti ini kalau saudara sudah komit, Tuhan aku lapar akan firman Tuhan. Makanan hari Minggu kurang bagiku Tuhan. Aku mau datang ke Sion Tuhan. Aku mau datang ke Sion. Bukan sekedar ditambah supaya engkau memberkati aku. Itu klasik. Udah gak pakai itu komitmen, gak pakai begitu. Supaya aku mengenal engkau lebih lagi. Amin. Maka ketika ada ini, ada itu, ada tanggal sekian. Hari apa itu? Selasa, sorry ya. Selasa aku gak bisa diganggu. Kenapa? Sion. Aku ke Bukit Sion. Minggu juga begitu. Ngomong-ngomong, saya tadi sanggup ya ketemu mau makan bersama. Hari apa ya? Kan seringkali kita ngomongin tanggal, tapi nggak cek lalu. Ya oke dah. Tapi kita nggak tahu itu hari apa tanggal. Begitu hari Minggu, saudara langsung mengatakan, no. Minggu is Sabat. Minggu harinya Tuhan. Setelah ibadah oke. Tapi kalau sebelumnya atau diperbandingkan, no way. Saya percaya saudara dihormat di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan panjang lagi. Saya nggak pernah kompromi soal-soal seperti ini. Kalau sudah minggu, kalau sudah pelayanan, keluarga, istri, anak-anak saya tahu persis. Jangan coba-coba ngajak bapak untuk apa makan siang atau apa pada hari ini atau pergi hari Minggu. Jangan. Gak mungkin. Putri tahu bahwa pada akhir tahun saya ada di sini. Betul ya? Saya terus doa. Saya tidak minta pelayanan. Tuhan, aku sudah pernah janji pada aku Tuhan. Kalau hari Minggu aku harus ada dengan baik. Tahu-tahu kalau tidak salah sehari sebelumnya
Di sana ngisi DVK. Haleluya, siap, laksanakan. Amin. Karena bagi saya pelayanan itu ibadah. Jangan saudara menganggap kalau sudah pelayanan itu sudah ibadah. Ya, apalagi ditawar. Ya, dan pada hari itu pun saya langsung juga diminta di wah, sudah nggak peduli loh. Saya pikir juga aku yang nggak drive sendiri, aku yang nggak naik bemo. Paling supir saya yang setia yang nganter. Namanya Bimbi alias Ojo. Siap kita. Itu soal komen. Mungkin saudara masih katakanlah nggak harus sama dengan saya, tapi ambil kecil-kecil aja. Tuhan, aku janji mau komen doakan 5 orang setiap hari. Ya, coba. Terus, tahu-tahu saudara melihat sesuatu yang pernah saudara lihat. Saudara mendengar sesuatu yang pernah saudara dengar. Saudara mendapatkan sesuatu yang pernah kupikirkan. Luar biasa. Engkau diangkat, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu profesi, mungkin itu reputasi, mungkin itu berkat. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencana yang gagal. Dia pernah berkata kepada yang namanya Ayub. Ya, Ayub, doakan orang-orang itu. Padahal Ayub waktu itu sendiri sedang sakit, belum mengalami pemulihan. Tapi perintah itu dilaksanakan dengan penuh komitmen. Komitmen itu artinya kita tidak pasang surut, tidak kalau suka dilakukan atau ya tidak, tapi kita melakukannya dengan ketulusan. Karena apa? Kita punya utang. Jangan sudah melakukan ketaatan berdasarkan hukum Taurat, tapi lakukanlah itu oleh karena kasih karunia. Aku udah ditebus macam begini. Ya, apalagi saudara pernah ditolong Tuhan. Saya merasakan itu, saudara. Makanya jangan heran. Karena apa? Maksud saya begini. Orang yang sudah lahir Kristen, itu berarti sudah lahir terang Tuhan. Saya itu dalam garis kegelapan, yang tidak pernah kenal Kristus. Ya, dan akhirnya dapat terang Tuhan. Luar biasa. Nah, ini kadang-kadang bedanya kenapa ya orang-orang yang dari seberang itu kok lebih? Kenapa? Saya merasakan saya punya utang sih. Saya sepertinya belum pernah melunas dan tidak akan pernah bisa melunasi utang saya pada Tuhan. Apalagi saya diberi kesempatan untuk percaya kepada Dia. Saya mendapat peroleh pengampunan dosa. Saya pernah mendapat kesembuhan. Saya pernah seringkali mendapat mukjizat. Saya diangkat Tuhan. Saya luar biasa. Mau kapan habisnya utang? Amin. Ini perlu sekali lagi bagaimana sejauh mana timbangan komitmen saudara di hadapan Tuhan. Ini nggak main-main, saudara. Ini sesuatu yang sederhana tetapi powerful. Amin. Ya, saudara sendiri aja kalau lihat orang yang punya komitmen, yang dipasrai, diserai tugas apa dan selalu dia lakukan, pasti saudara senang. Itu kita manusia yang masih berdosa, yang masih banyak salah. Apalagi Tuhan. Ya, staf kita siapapun lah, kalau kita lihat ada orang komitmen yang luar biasa. Tuhan itu apalagi Tuhan. Amin. Ya, maka ini yang coba perlu kita pahami, dan yang dimaksud di sini adalah bahwa jangan diperbandingkan. Ya, orang mati mengubur orang mati, emangnya bisa orang mati? Lalu dia bangun lagi nyeret-nyeret, ayo masuk. Maksudnya adalah jangan diperbandingkan. Pada saat yang sama, pada jam yang sama, pada saat komitmen-komitmen yang sama, itu jangan diperbandingkan dengan Tuhan. Rasul Paulus pernah menulis untuk orang yang punya istri, orang yang punya nikah. Sampai-sampai dia mengatakan begini, menjelang akhir zaman, hendaklah seorang suami seolah-olah tidak punya istri. Seolah-olah. Itu ukuran komitmen. Ya,
dibaca. Bagaimana kita kadang-kadang kita sudah doa, sudah baca firman, sudah, tapi kenapa nggak dijawab? Loh, kalau ada perintah Tuhan atau saudara pernah janji sama Tuhan nggak digenapi. Ya kadang-kadang rajin, tapi kadang-kadang begitu tersinggung dengan sebelahnya sudah nggak lagi. Orang yang punya komitmen nggak ada lagi kamu tersinggung apa nggak ada lagi. Tersinggung terserah. Kalau perlu malah saya tumbur dia. Dia mau tumbur saya nggak ada masalah. Aku tetap melayani, aku tetap ibadah. Ada orang hanya tersinggung oleh karena tegur sapa yang nggak pas pada dirinya, langsung dia hilang. Pokoknya kalau si brewok itu masih di gereja itu aku nggak datang. Nggak taunya brewoknya dicukur. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Saya komitmen saya sudah menyerahkan sama Tuhan, ya sudah. Nggak bisa ditawar. Pada saat 3 tahun pertama saya sudah menjadi gembala. Saya juga menggembalakan, saya juga mengajar tidak hanya di gereja saya mengajar di gereja lain. Karena diminta untuk satu kelas itu 6 bulan. Oke. Nah pada saat itu ada seorang yang kemudian datang pada saya setelah pelajaran. Wah, apa tadi kan dengan kesaksian bahwa ini seorang businessman begini. Perusahaan kami membutuhkan seorang managing director, Pak. Bagaimana kalau Bapak yang jadi managing director di tempat kami? Fasilitasnya ini gajinya sekian, padahal pada waktu itu sudah dalam proses Tuhan. Seperti orang haus, tapi masih dijanjikan nanti sore. Ya kan? Nanti sore. Jadi waduh itu soal kebutuhan yang namanya. Dijadikan ini Pak, Bapak dapat cuti ini. Saya sudah mengambil komitmen untuk menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Gak bisa ditawar. Aduh, sudah begini aja kalau begitu Pak. Begini aja. Bapak tetap melayani, tapi Bapak tetap duduk sebagai managing director kami. Bapak atur aja. Saya sudah komit untuk menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Saya jawab begitu lagi. Dan terakhir apa dikatakan? Ya sudah Pak, terakhir ya kalau terus akhirnya terakhir Bapak saya minta jadi pembina rohani di perusahaan kami. Nah itu boleh, kalau salah. Sampai hari ini 24 tahun saya menyertai 4 perusahaan. Nah, ini tahu ya, saya sudah komit. Tapi kalau saya membina, yang benar dong, pajak bayar. Dan persekutuan hanya dimulai dari 6 orang. Sekarang ratusan. Dan perusahaan itu saya bina sepanjang bekerja harus ada pendoa syafaat. Gantian setiap jam gantian. Terus gantian. Dikawal dengan doa. Ada perkara-perkara besar yang terjadi. Berikan tepuk tangan. Ini soal komitmen saja kok sederhana. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau sudah sanggup lakukan, jangan pakai Pak saya terlambat. Kenapa macet? Aduh, udah itu namanya klasik. Pak maaf Pak, saya nggak bisa lagi Pak. Kenapa? Saya ini tadi kegerimisan Pak, jadi wah rasanya flu Pak. Ini Pak dengar suara saya Pak. Nggak ada cerita. Saya udah komit sama Tuhan. Kalaupun saya sakit, tapi suara saya masih seperti ini, saya tetap sampaikan firman Tuhan. Amin. Jadi seringkali cuma saya melihat saya menyampaikan firman di atas kursi. Karena saya sedang nggak enak-enak, tapi saya tetap, karena suara saya masih begini, saya tetap diberikan hikmat ya, saya sampaikan. Nggak pakai, nggak bisa lagi ya, sorry ya. Saya nggak pelayanan dulu. Kenapa? Akan nggak enak. Kalau saya aneh kalau waktu sakit begini saya nggak ingat sakit. Itu terjadi oleh karena hanya Tuhan menghargai komitmen kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, ini lagi Matius 19 terakhir, Matius 19 ayat 16 sampai dengan 9 ada beberapa hal untuk bisa mengerti arti komitmen secara menyeluruh dan bagaimana kita memeliharanya. Yang tadi lahirnya adalah
Lahirnya komitmen adalah ketika saudara sadar bahwa saudara adalah orang terbuang, orang yang berdosa, orang yang seharusnya mati. Amin. Tapi oleh karena Yesus saudara hidup. Amin. Selama saudara sadar tentang itu, maka akan muncul dari dalam hatimu komitmen. Ya, terlalu banyak selebriti yang kemudian seminggu sebelumnya, ya, namanya Bella Safira, ya bukan Bella Yesus, Bella Safira. Seminggu sebelumnya saksi Yesus luar biasa. Seminggu kemudian dia kemudian tinggalkan, dan televisi, koran semuanya di situ memberitakan bahwa dia menjadi mualaf karena menikah dengan seorang perwira, ya, jenderal duda, kaya. Harus sampai kaya. Kalau justru dia tidak, nggak ada komen. Ngomong apa? Ya. Sekarang kita baca Matius 19 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Ada seorang datang pada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apa yang terjadi? Ketika orang muda itu mendengar karena itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia jadi ngikut Yesus? Dia lebih komit terhadap hal tidak bermaksud bermegah. Ketika setahun saya terima Yesus, hari Kamis pada waktu doa malam tak bicara, "Sudi, kamu mengasihi aku ya Tuhan. Tutup usahamu, layani aku." Ya Tuhan, siap. Kamis, Jumat saya telepon pegawai saya yang di Palembang, pegawai saya di Lampung, pegawai saya yang ada di Balikpapan, dan di Samarinda, dan di Surabaya, kumpul hari Sabtu. 15 menit saya beri pengumuman. Mulai hari ini PT Pandunastiti dan seluruh grupnya, apapun aktivitasnya, tutup. Semua terkejut. Padahal Bapak ini proyek yang dibangun belum selesai. Tapi ada yang teriak, "Pak, bagaimana pesangonnya?" Saya dengan tenang mengatakan, kalian yang di Palembang, sampai di mana? Termen berapa yang sudah tertagih? Sekian, Pak. Masih ada tagihan berapa? Sekian, Pak. Apalagi ada aset apa di sana? Ada mobil, Pak, proyek ini semua. Kamu yang di Lampung apa? Ini. Kamu yang di Balikpapan apa semua? Oh, tinggal tagihan, Pak, semua sudah masuk, semua barang sudah diterima dan tinggal tunggu pembayaran. Yang di Samarinda sama. Yang di Surabaya, ya. Di Surabaya saya punya pabrik alat-alat pertanian, itu mesin-mesin yang ada di dalam semua itu. Coba sebutkan secara kasar apa aja yang di situ. Ini Pak, mesin bubut ini dan sebagainya. Semua yang ada di bagian masing-masing, termasuk aset yang ada, kendaraan yang ada, tagihan yang ada, ambil semuanya. Bos, saya dimarah ya bisa-bisa sama mertua. Kalau Jawa ini begini, kue dan mantu rangkinah. Anak cilik-cilik nggak ada orang yang bergawe. Anakmu ki arep pakan krikil. Lah saya jawab ya bahasa Jawa juga. Itu masa iya anak-anak mau dikasih makan krikil.
Kowe iki dadi Kristen iki setahun wis fanatik. Ya lehku doa dulu kuwi. Aku menjaluk sama Gusti iki, kamu bertobat terima Yesus, ora ngantek pelayanan. Kebablasan kowe kuwi. Wong saya doanya cuma kamu supaya bertobat. Lah kok kebablasan mau jadi hamba Tuhan. Itu dianggap kebablasan. Tapi yang untuk dicatat, mantu yang paling disayang ya. Saya udah mati. Tapi benar dulu merepotkan sekali sebagai mantu. Tapi sejak saya bertobat dan kemudian melayani, saya katakan saya semua. Karena apa? Waktu itu bapak saya mertua itu pensiunan direktur utama PTP. Saya angkat beliau menjadi kepala kantor. Jadi pikirnya malah ditutup, berarti kan bapak yang nganggur. Tutup habis. Dan saya sejak saat itu kere-re, melarat-rat, miskin-kin. Ya, oke. Dan bagaimana? Ya sudah, jalannya. Ternyata Tuhan menghargai komitmen. Sekarang saya tidak peduli lagi apa yang disebut semuanya itu. Karena Tuhan memberkati luar biasa. Ayo tepuk tangan bagi Tuhan. Dan sekali lagi, ayo kita coba komitmen kita. Pada tataran masing-masing. Nggak usah dipaksa. Yesus sudah mengatakan, ikutlah aku. Nggak pakai macam-macam. Begitu dia, ikut. Nggak pakai ditarik, nggak pakai didorong, nggak pakai digendong. Itu komitmen lahir dari situ. Ada orang yang pakai dikasih bonus. Sekarang ada gereja di Surabaya itu ada minggu es krim, minggu donat, dijemput di pos-pos ini dan sebagainya. Waduh, rame Ustaz itu. 1 bulan 1 kali pulang bawa beras, bawa gula. Nggak ada pembagian, sepi. Itu diajar tidak komit terhadap Tuhan. Saya ingin mengajar bagian akhir. Saya semakin teguh ketika kemarin di Brussels bahwa gereja di Belanda ini harus punya komitmen. Amin. Jangan sampai padam, jangan sampai garam itu jadi tawar. Sebab tidak ada lagi bahan untuk bisa membuat hasil. Jadi pergunakan waktu yang ada melalui komitmen saudara yang sederhana tetapi komited. Lakukan semua itu dengan setia. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar. Maka saya ingin mendorong karena saya besok masih sehari sampai lusa terus kembali. Saya ingin mendengar satu berita dari gereja di Belanda ini untuk komitmennya untuk membangun tubuh Kristus, membangun relasi satu dengan yang lain, saling mendoakan, minimal mendoakan seorang pada yang lain. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hamba selesai menyampaikan isi hatimu, namun hamba sadar bahwa itu belum sempurna. Maka biarlah rohmu menyempurnakan pemberitaan. Satu hal yang pasti yang kami mengerti, Engkau mau supaya kami hidup sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus. Kami memiliki komitmen. Dengan demikian maka iman kami sempurna. Terima kasih, berkati Tuhan gereja-gereja yang ada di negeri ini. Berkati hamba-Mu, gembala sidang, para pekerja, semua para penginjil, siapapun mereka yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu, supaya roh-Mu dicurahkan, supaya mereka melayani Tuhan dengan penuh komitmen. Terlebih juga jemaat Tuhan yang ada. Terlebih lagi bagi umat yang hadir di tempat ini malam hari ini. Hamba berdoa dan mohon berkat kasih karunia Tuhan limpah turun atas umat-Mu yang hadir malam hari ini, supaya mereka memulai melakukan sesuatu langkah, tindakan, komitmen dari perkara yang paling kecil. Mereka akan memandangkan dari surga.
bahwa saudara disebutkan sebagai kepadanya lah aku berkenan. Karena kedapatan saudara memiliki komitmen yang tinggi. Berkati yang sakit kesembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkati Sion Tuhan, bila Sion boleh menjadi berkat bagi banyak orang di negeri ini. Dan bahkan menjadi sarana untuk mempersatukan gereja-gereja yang ada dalam satu visi dan misi untuk memberkati Belanda Tuhan, bahkan Eropa melalui kehidupan umat. Terima kasih Bapa, dan pujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus sama berdoa dan ucapkan syukur, semua berkata amin.